Haleluya, shalom saudara-saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di bulan Desember ini pada minggu yang pertama seri khotbah dengan tema Hidup bagiku adalah Kristus. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur bahwa selalu Engkau memberikan anugerah waktu dan kesempatan kepada kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami akan menerima dengan segenap hati kami. Kami tidak akan menyepelekannya, kami tidak akan menolaknya, karena kami tahu bahwa roh jiwa tubuh kami butuh firman-Mu. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk saat ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama ini kita hidup, sebetulnya kita punya motivasi kehidupannya seperti apa? Kalau kita masih punya motivasi kehidupan, saya harus kaya raya, saya harus menjadi orang yang tinggi pangkatnya, saya harus menjadi orang yang kelihatan glamor, saya harus menjadi orang yang terkenal, saya harus menjadi orang yang luar biasa. Oke, tidak salah, itu adalah cita-cita yang bagus. Tapi bukankah orang dunia juga sama mempunyai cita-cita itu? Dan cita-cita seperti ini sebetulnya adalah memang bagian dan tanggung jawab Tuhan dalam memiliki dan mengelola hidup kita. Tinggal sejauh manakah kita mempercayakan pimpinan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun yang lebih daripada itu, sebagai anak-anak Allah, orang kerajaan Allah, kita sekarang juga harus punya motivasi yang lebih daripada itu. Dan motivasi ini berguna untuk segala hal. Bahkan motivasi ini berguna untuk hidup kita yang sekarang di dunia maupun hidup kita yang akan datang. Juga berguna untuk kondisi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Yaitu hidup bagiku adalah Kristus. Kristus itu berarti yang diurapi. Nah, kita sebagai anak Allah yang sudah dikuduskan, dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus, kita sekarang layak untuk menerima kuasa urapan Roh Kudusnya. Berarti kita ini sekarang adalah orang-orang yang diurapi, dan orang yang diurapi itulah disebut Kristus. Dan kita juga menjadi orang yang percaya kepada orang yang diurapi, yaitu siapa? Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang diurapi, harusnya hidup kita ini mencerminkan, memancarkan, menunjukkan sikap hidup sebagai orang yang diurapi oleh kuasa ilahi, orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup sebagai orang yang benar, orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang menjadi contoh bagi banyak orang, orang yang bertanggung jawab atas dirinya, bukan orang yang hidup sembarangan, bukan orang yang hidup seenaknya, bukan juga orang hidup yang seperti orang-orang duniawi. Tetapi pasti harus ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti kita bukan orang-orang yang diurapi. Karena melalui urapan kuasa Roh Kudus itu, kita semakin disempurnakan. Kita semakin diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai baik dan sangat baik, dan menjadi sempurna seperti Yesus. Kita harus sadar akan kebenaran ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak sembarangan saja
Menjalani kehidupan ini sekedar kita beragama, sekedar kita kelihatan beribadah. Namun ibadah kita kosong, ibadah kita sia-sia. Karena apa? Ibadah kita tidak disertai oleh perubahan-perubahan yang konkret. Menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih kudus, lebih berkenan, lebih benar. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang diurapi, mari kita sekarang mempersembahkan tubuh kita. Selama ini tubuh kita lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani. Ketika kita melakukan hal itu, tidak masalah. Tidak berdosa, asal kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita adalah hal-hal yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Selagi kita hidup, mari persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Dia yang sudah memberi hidup kita sebagai penebus kita. Izinkan dia bisa memiliki kita secara mutlak, melaksanakan rencananya, mengerjakan karya-karyanya. Bahkan hidup nyata, hidup yang real melalui diri kita. Nah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup juga berarti kita harus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Setahun yang lalu dan saat ini, pertumbuhan rohani kita harus konkret terlihat. Buahnya harus semakin baik, semakin banyak, semakin bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga pertumbuhan rohani kita nyata. Jangankan setahun yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, bahkan hari kemarin, jangan sama dengan hari ini. Rohani kita harus jelas-jelas bertumbuh dengan baik. Bukan bertumbuh menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi makin lurus naik, tegak, dan makin dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu terpisah dari dunia. Artinya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus adalah bahwa kita harus tetap menjaga kekudusan. Ketika kita sudah percaya Yesus, kuasa darahnya menguduskan kita. Tapi bagian kita selanjutnya adalah bangun terus kekudusan itu, bukan hanya memelihara, bukan hanya mempertahankan, tapi membangun terus. Dan hidup kudus adalah berarti kita takut akan Tuhan, sehingga kita mau berjalan atau melakukan firman-Nya dan kita menjauhi kefasikan. Arti fasik itu adalah penyimpangan, menyimpang. Kita akan berani menjauhkan diri dari penyimpangan terhadap firman Tuhan. Dan kudus selebihnya adalah hidup kita itu adalah izinkan menjadi firman yang terbuka sampai terbaca kepada orang lain. Melalui tutur kata kita, melalui kehidupan sehari-hari, melalui tindakan kita, melalui gaya hidup kita, melalui buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Biarlah itu menjadi firman yang terbuka dan terbaca oleh orang lain. Karena kita senantiasa berani untuk hidup secara terbuka karena dalam kekudusan. Takut akan Tuhan dan menjalankan firman itu menjadi ciri orang yang hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga adalah berkenan
Berkenan di mana? Berkenan di hatinya Bapa Surgawi, berkenan di hatinya Tuhan Yesus, berkenan di hatinya Roh Kudus. Dan kalau kita berkenan kepada 3 pribadi ini, kita akan berkenan kepada semua orang. Artinya berkenan adalah menyenangkan. Kita jangan menjadi makhluk Tuhan yang menjengkelkan dan memuakkan Tuhan. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak pernah muak dan jengkel kepada kita karena begitu besar kasih-Nya, tapi perbuatan kita, kehidupan kita memuakkan. Jangan. Begitu juga kalau kita tidak memuakkan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita juga kehidupannya tidak akan memuakkan orang lain, tidak menjengkelkan orang lain, tidak menyebalkan orang lain, tapi menyenangkan bagi orang lain dalam arti yang positif dan memberkati mereka. Bahkan mereka bisa mengambil setiap kali tindakan, perbuatan, hidup kita dengan gayanya dan semua yang kita kerjakan untuk menjadi contoh bagi mereka. Itu yang masuk dalam arti berkenan. Berkenan di hatinya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti juga berkenan kepada semua orang. Bahkan semua orang akhirnya akan mengikuti jejak kita. Untuk apa? Mengenal siapakah Yesus sebetulnya. Karena mereka melihat cerminan hidup yang luar biasa indahnya di dalam hidup kita. Nah, jadi yang pertama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup. Yang kedua, kudus dan yang kita berkenan yang artinya menyenangkan. Maka itulah yang dikatakan Allah Bapa, ibadah kita yang sejati. Amin. Haleluya. Kita akan berjumpa minggu depan masih dengan tema yang sama, hidup bagiku Kristus. Dan firman Tuhan akan kita ambil dari Roma pasal 12 ayat yang keduanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.